Halo sahabat Gadera Sehat, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dalam tayangan kali ini, yaitu pembahasan tentang tahapan pengeluaran ASI. Ada apa saja? Jangan lupa like and subscribe. ASI atau air susu ibu secara definisi adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alamiah atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan, menurut WIJI 2013. ASI eksklusif adalah pemberian ASI dari ibu terhadap bayinya yang diberikan tanpa minuman atau makanan lainnya, termasuk air putih atau vitamin tambahan lainnya, menurut Widuri 2013. Dan ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan penuh. Tahapan ASI berupa kolostrum, ASI peralihan, dan ASI matang. Mari kita bahas satu persatu tahapan ASI tersebut. Pertama, yaitu kolostrum. Kolostrum adalah cairan kekuning-kuningan yang diproduksi pada hari pertama hingga keempat dengan kandungan protein dan zat antiinfeksi yang tinggi, serta berfungsi sebagai pemenuhan gizi dan proteksi bayi baru lahir, menurut Astuti 2014. Faktor dalam pemberian kolostrum dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti faktor sosial budaya, faktor psikologis, faktor fisik ibu, dan faktor tenaga kesehatan. Dari faktor sosial budaya, seperti ibu bekerja, meniru teman atau tetangga yang memberikan susu botol, merasa ketinggalan zaman jika menyusui bayinya. Dari faktor psikologis, contohnya adalah takut kehilangan daya tarik sebagai wanita, tekanan batin, dan secara faktor fisik ibu, misalnya ibu yang sakit, mastitis, dan sebagainya. Faktor kurang pemberian informasi dari petugas kesehatan, sehingga masyarakat kurang mendapat penerangan atau dorongan tentang manfaat pemberian kolostrum, meningkatkan promosi susu kaleng sebagai pengganti ASI, dan penerangan yang salah dari petugas kesehatan sendiri yang menganjurkan penggantian ASI dengan susu kaleng menurut Suciningsih 2013. Tahapan kedua, yaitu transitional milk atau ASI peralihan. ASI peralihan adalah air susu ibu yang keluar setelah kolostrum. ASI peralihan diproduksi 8-20 hari dengan kadar lemak, laktosa, dan vitamin larut air yang lebih tinggi dan kadar protein, mineral lebih rendah, menurut Widuri 2013. Tahapan ketiga yaitu mature milk atau ASI matang. ASI matang adalah air susu ibu yang dihasilkan sekitar 21 hari setelah melahirkan dengan kandungan sekitar 90% air untuk hidrasi bayi dan 10% karbohidrat, protein, dan lemak untuk perkembangan bayi, menurut Widuri 2013. ASI matur memiliki dua tipe, yaitu formil dan hindmill. Formil diproduksi pada awal menyusui dengan kandungan tinggi protein, laktosa, dan nutrisi lainnya, namun rendah lemak serta komposisi lebih encer. Formil diibaratkan seperti air putih yang dapat menghilangkan rasa haus pada bayi, memberikan energi, dan menstimulasi perkembangan otak. Sedangkan hindmill diproduksi menjelang akhir menyusui dengan kandungan tinggi lemak menurut Astutik 2014. Hindmill yang tinggi lemak berperan dalam pertumbuhan dan peningkatan berat badan bayi. Ketidakseimbangan jumlah laktosa dan lemak dalam formil dan hindmill akan mempengaruhi pencernaan dan pertumbuhan bayi. Biasanya ini terjadi pada ibu yang mengalami hiperlaktasi atau jumlah ASI yang terlalu banyak. Jumlah formil sangat melimpah sehingga bayi
sudah kenyang sebelum mendapatkan hind milk. Ketika ini terjadi, akan banyak laktosa yang tidak tercerna sehingga bayi sering gumoh, rewel, akibat perut kembung dan bergas, serta tinja tampak berair, berwarna kehijauan, dan berbusa. Laktosa yang tidak tercerna dapat pula mengiritasi dinding usus sehingga tampak bercak darah pada tinja bayi. Berat badan bayi pun akan lambat atau sulit naik karena tidak mendapatkan hind milk yang tinggi lemak dan berkalori tinggi. Sehingga upayakan bayi menghabiskan satu payudara terlebih dahulu sebelum berganti ke sisi sebelahnya, agar bayi mendapatkan hind milk untuk peningkatan berat badan maksimal. Demikian informasi terkait tahapan ASI kali ini. Semoga kita dapat terus meningkatkan wawasan untuk masa depan anak tercinta. Selamat menyusui. See you next.